Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Wal kitab demi kitab al-mubin yang menjelaskan perkara yang hak. Inna sesungguhnya aku ja'alnahu, aku telah menjadikan kitab Al-Quran ini, aku jadikan Quranan Arabia, Quran yang berbahasa Arab, la'alakum supaya kamu ta'qilun, kamu faham. Wa innahu sesungguhnya kitab Al-Quran fi umil kitab adalah di dalam umul kitab, dalam lauhul mahfud, ladaina di sisi aku, la'aliyun sungguh kitab ini adalah yang maha tinggi, hakimun yang maha bijaksana. Hamim ini ya seperti Fawatihus Suwar, Fawatihus Suwar, kalimah-kalimah atau huruf-huruf pembuka surat Alif Lam Mim Yasin. Ini termasuk rahasia-rahasia Quran. Jadi Al-Quran ini sudah sering saya jelaskan, ada yang bisa difahami oleh seluruh orang yang berbahasa Arab. Ada isi Al-Quran ini yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama-ulama. Ada isi Al-Quran ini yang tidak bisa dipahami kecuali oleh para a'immah, a'immatul ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i dan orang-orang setingkatnya yang mengambil hukum-hukum dari Al-Quran langsung. Dan pengambilan itu diakui oleh para ulama-ulama lain yang tidak mampu menjangkau itu. Di Al-Quran ini ada yang bisa dipahami oleh seluruh orang yang bisa bahasa Arab. Ada isi Al-Quran yang tidak bisa difahami kecuali oleh para ulama. Ada isi Al-Quran yang tidak bisa difahami kecuali oleh para a'immah. Ada isi Al-Quran yang tidak difahami kecuali oleh para aulia. Para aulia itu punya kekuatan tersendiri untuk memahami itu, yang bukan bersumber dari akal, tapi bersumber dari amal. Di ilmu itu ada yang ilmu sumbernya amal, ada yang ilmu sumbernya akal. Nah, ilmu sumber amal itu adalah ilmunya para wali, karena amalnya yang baik, karena doanya, karena takwanya, maka Allah kasih kefahaman-kefahaman yang khas. Ada isi Al-Quran yang tidak bisa dipahami kecuali oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Bahkan ada isi Al-Quran ini yang tidak bisa dipahami kecuali oleh yang berfirman dengan Al-Quran, yaitu Allah SWT sendiri. Karena Al-Quran itu kalamullah itu dari ilmu Allah. Yang tahu ilmu Allah secara sempurnanya hanya Allah sendiri. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu dari ilmu Allah. Ilmu Allah yang tahu ya hanya Allah sendiri. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan orang-orang yang Allah kasih tahu.
termasuk alif lam mim ini termasuk kandungan Al-Quran yang hanya bisa difahami oleh para aulia. Tapi sebagian pemahaman para aulia itu sebagian mereka berikan kepada kita, seperti Abul Hasan Asyadzili mengucapkan dalam doanya hamim 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 hummal amru wa ja'an nasru fa'alaina la yunsarun. Jadi hamim itu ringkasnya kalau dilihat dari susunannya itu kalimah-kalimah untuk mendatangkan pertolongan Allah. Apa maknanya? Ya beliau saja yang tahu, orang-orang setingkat beliau. Kita nggak tahu maknanya. Tapi yang jelas itu ini mengandung satu barokah mendatangkan pertolongan Allah. Hamim hamim hamim. Kafaya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna. Ini orang-orang Wahabi, apa itu doa kok kafaya ain sad? Kafaya insad itu termasuk kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah Al-Quran, dan kita ini berlindung dengan kalimah Al-Quran itu, dengan kalimah-kalimah Allah itu adalah disyariatkan. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Di antara doa Nabi, a'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi, dengan kalimah-kalimah Allah at-tammati, yang sempurna. Kalimah Allah yang sempurna itu apa? Ya Quran itu, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, berlindung dengan Quran, min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan makhluk-makhluk. Lakafaya insad hamim ini termasuk kalimah-kalimah Quran. Maka kita juga boleh berlindung dengan kalimah-kalimah Quran itu. Paham maksudnya? Jadi kafaya insad hamim dan sebagainya itu termasuk kalimah Quran, dan Nabi mengajarkan kita berlindung dengan kalimah Quran. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Nabi berlindung dengan kalimah Quran, maka kita pun berlindung dengan kafaya insad. Itu cara berpikirnya yang mudah difahami orang awam seperti kita itu begitu. Berlindung dengan kalimah Allah, nah ini kalau secara mudahnya sama juga berlindung dengan Allah. Berlindung dengan kalimah Allah itu sama juga berlindung dengan Allah, karena kalimah Allah itu dari Allah. Ini satu contoh namanya ini. Seorang raja memberikan aturan, siapa yang buat begini, maka dijamin keamanannya di negeri ini. Siapa yang tidak mengerjakan ini, maka tidak dijamin keamanannya di negeri ini. Keputusan raja. Jadi keputusan raja, siapa yang punya KTP akan dilindungi di negeri ini. Umpamanya ini, maka boleh saya mengatakan kepada polisi, saya ini berlindung dengan keputusan raja, dengan kalimahnya raja, Tuhan, jangan saya ini diganggu.
saya ini punya KTP kok. Nah, mamanya begitu. Jadi berlindung dengan kalimahnya raja sama juga dengan berlindung dengan raja itu sendiri. Paham? Berlindung dengan kalimah Allah berarti berlindung kepada Allah, minta perlindungan Allah. Jadi kafaya insot kifayatuna itu nggak ada masalah bagi orang yang khusnudzon kepada para wali-wali. Kalau orang yang cerengkel ya apa itu kafaya insot kifayatuna, mana ada hadisnya? Tidak ada hadisnya secara khusus, tapi ada pembenaran dari hadis-hadis. Ada kiasnya dari hadis-hadis. Paham? Maka kamu ini termasuk pengalaman. Sekarang bicara pengalaman. Pengalamannya para ulama itu termasuk benteng yang sangat kokoh untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang buruk, dari musuh-musuh. Itu adalah kafaya ain shad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna. Itu kalau di dalam silsilahnya Thariqat Naqsyabandi itu banyak begitu. Oleh Abdul Hasan Asy'adzili ditambah qaf wal Qur'anul Majid wiqayatuna. Itu semua diringkas di dalam hadis Nabi a'udzu bi kalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Subhanallah. Maulaya shalli wa sallim اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اغفر لنا يسر لنا بارك لنا ايدنا نستودع ديننا انفسنا وعلى بيتنا وعاننا واصحابنا تلاميذنا تلميذاتنا وابن خلص ثبت يسر لهم فرجا افتح لهم افتح لنا يا الله افتح لهم يا الله الحمد لله رب العالمين.